Saudara-saudara yang terkasih, Bapak Ibu sekalian, Shalom. Kita ingin selalu mengalami shalom, damai sejahtera. Tetapi ketika kita melihat kehidupan nyata kita, kadang-kadang kita merasakan mengalami kesulitan, kepedihan, ada yang menyebut sebagai malam gelap, situasi yang tidak menyenangkan, berdoa rosario pun susah, ya. Mau dibubarkan, ada yang seperti di Myanmar, keuskupan merawat para pengungsi, ditembaki, diserang, dibom. Saudara-saudaraku, tidak mudah menjadi pengikut-pengikut Yesus. Dalam hidup yang seringkali mengalami kesulitan, duka cita seperti itu, apa yang harus kita buat? Saatnya kita belajar dari Yesus yang juga mengalami kepedihan, duka cita, malam gelap seperti menjelang wafatnya, dan dia melakukan sesuatu seperti kita dengarkan dalam Injil hari ini, yaitu berkomunikasi, mengangkat dirinya kepada Allah, menghadap Tuhan Bapanya. Malam menjelang sengsaranya, Yesus berdoa bagi para murid-Nya dan dunia kita. Yesus berdoa untuk sahabat-sahabat-Nya. Meskipun Yesus tahu akan sengsara untuk menanggung dosa dunia, Yesus tetap mengasihi kita manusia dan berdoa bagi kita. Dari doanya kita belajar bagaimana menghadapi kepedihan hidup, kesulitan yang menyakitkan dalam hidup, walaupun kita merasa tidak bersalah, merasa sudah baik, merasa sudah berbuat adil. Apa yang harus kita lakukan? Ada 3 hal yang tersirat dalam doa Yesus. Yang pertama, kita diajak untuk menjaga, memelihara iman. Kita perlu menjaga iman agar kita tidak menyerah pada kepedihan atau terjerumus dalam keputusasaan orang-orang yang tidak melihat jalan keluar. Yesus memandang ke surga di jam-jam terakhir hidupnya saat dia terbebani kesedihan atas kemungkinan sengsaranya. Sadar akan kesusahan yang akan ia alami, merasa dikhianati dan ditinggalkan. Namun saat itu dia menengadah ke surga, mengarahkan pandangannya pada Allah. Kita diundang untuk meneladani Yesus yang seperti itu. Dia tidak menyerah pada kejahatan. Dia tidak membiarkan dirinya diliputi melulu kesedihan. Dia tidak mundur dalam kepahitan orang-orang kalah dan kecewa. Sebaliknya dia melihat ke surga, ke Allah. Memelihara iman berarti menjaga pandangan kita tetap terangkat ke surga, kepada Allah. Seperti kita saksikan kenyataan di mana-mana ada konflik dan peperangan, dan darah orang-orang yang tidak bersalah sering ditumpahkan. Menjaga iman berarti menolak untuk menyerah pada logika kebencian dan balas dendam. Tetap mengarahkan pandangan kita pada Tuhan yang disebut dalam bacaan kedua itu begitu mengasihi kita. Dia memanggil kita untuk menjadi saudara-saudari satu sama lain. Berdoa seperti Yesus di Taman Getsemani menuntun kita untuk percaya kepada Tuhan bahwa di saat-saat sulit, doa adalah satu-satunya senjata yang kita miliki untuk menjaga cinta dan harapan tetap hidup di tengah budaya kekerasan dan kematian. Mungkin kita juga protes, Tuhan kok saya mengalami begini? Tuhan bebaskan kami. Tidak apa-apa, protes itu juga doa. Permohonan untuk dibebaskan dari
duka cita dan kepedihan adalah doa. Seperti yang Tuhan Yesus serukan di Getsemani. Lepaskanlah aku dari cawan ini. Tetapi ingat, bukan kehendakku, tetapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Saudara-saudara terkasih, yang kedua kita diajak dalam situasi sulit pedih, kita diajak untuk menjaga persatuan. Yesus memohon dalam doanya kepada Bapa untuk memelihara kesatuan murid-muridnya, sehingga para murid dapat menjadi satu seutuhnya, satu keluarga kerajaan Allah yang di dalamnya cinta dan persaudaraan berkuasa. Tuhan mengetahui apa yang ada dalam hati para murid. Mereka pernah dilihat oleh Yesus berdebat siapa yang paling hebat, siapa yang harus memimpin. Hal seperti itu adalah penyakit yang mematikan, penyakit perpecahan. Kita mengalami dalam diri kita, keluarga kita, dalam masyarakat kita, bahkan kadang-kadang dalam gereja pula. Banyak sekali dosa yang menentang persatuan yang harus kita jaga itu. Seperti iri hati, dengki, kecemburuan, mementingkan kepentingan sendiri daripada kepentingan bersama, atau kecenderungan untuk menghakimi, menyalahkan orang lain. Konflik-konflik kecil yang kita alami tercermin dalam konflik-konflik besar yang dialami oleh dunia kita, dalam perang-perang di dunia kita, seperti di Ukraina, di Timur Tengah, di Myanmar, dan seterusnya. Seruan terakhir yang Yesus sampaikan sebelum Paskahnya adalah seruan untuk persatuan. Sebab perpecahan itu berasal dari setan atau roh jahat, pembuat pemisahan yang besar dan pembohong besar selalu menciptakan perpecahan. Kita dipanggil sebagai murid-murid Yesus untuk menjaga persatuan, untuk menanggapi dengan serius permohonan Yesus yang tulus pada Bapa, untuk menjadi satu seutuhnya sebuah keluarga kerajaan Allah, untuk menemukan keberanian dengan hidup dalam persahabatan, cinta kasih dan persaudaraan, seperti diteguhkan dalam ajakan Santo Yohanes dalam bacaan yang kedua tadi. Kita masing-masing dapat berupaya untuk menjadi pembangun persaudaraan, penabur benih persaudaraan, bekerja untuk membangun yang telah rusak, bukannya mengobarkan kekerasan. Kita juga dipanggil untuk melakukan hal ini sebagai gereja, memajukan perjumpaan dan percakapan kalau ada perbedaan, menghormati orang lain, peduli terhadap saudara-saudari kita, dan membangun persekutuan. Hal yang ketiga yang diharapkan dari kita para murid Kristus di saat-saat yang tidak mudah, saat-saat pedih, adalah dipanggil untuk menjaga kebenaran. Dan siapa kebenaran itu? Tuhan Yesus menyebutkan firman-Mu adalah kebenaran. Yesus Kristuslah kebenaran. Yesus meminta Bapa untuk menguduskan murid-muridnya dalam kebenaran, dalam firman-Nya, karena mereka akan diutus ke seluruh dunia untuk menjalankan perutusan Kristus, yaitu mendamaikan dunia dengan dirinya, mendamaikan manusia satu dengan yang lain. Menjaga kebenaran berarti tetap terikat setia kepada Kristus dan mengabdi pada Injil-Nya. Kebenaran adalah Kristus sendiri, wajah Allah yang nyata di dunia. Yesus berdoa agar murid-muridnya meskipun hidup di dunia yang kadang membenci para murid-murid Kristus, tidak mengikuti kriteria dunia kita. Kita para muridnya tidak boleh membiarkan diri terpikat oleh berhala-berhala dunia yang sekedar fancy-fancy dan menyenangkan saja.
Kita semua diundang untuk memelihara kebenaran, menjadi saksi kasih Tuhan dalam segala situasi hidup. Dengan kata lain, kita diundang untuk menjadi saksi Injil, meskipun itu melawan arus kehidupan yang seringkali mendewakan aneka kesenangan belaka. Kadang-kadang kita sebagai umat Kristiani ditantang untuk berkompromi. Namun Injil meminta kita untuk teguh dalam kebenaran, berani memberikan hidup kita untuk orang lain seperti Yesus, dengan melayani dan membantu sebagai wujud kasih itu. Tuhan tidak ingin kita hidup beriman setengah-setengah atau suam-suam kuku. Dia ingin kita dikuduskan dalam kebenaran, dalam Kristus, sehingga kita dapat menyaksikan sukacita kerajaan Allah, bahkan di dalam ketidaknyamanan ketika kita mewujudkan, mengekspresikan iman. Bahkan ketika kejahatan tampaknya seperti sedang menang. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah berdoa agar Tuhan mengubah hati semua orang, semakin banyak orang, untuk lebih mencintai perdamaian. Doa Tuhan Yesus membantu kita menjaga iman, bahkan di saat-saat sulit, untuk menjadi pembangun persatuan dan berkorban demi kebenaran Injil. Marilah kita berdoa sejenak, mengheningkan diri kita di hadirat Tuhan yang penuh belas kasih. Ya Bapa, semoga kami terus bersama Yesus mengupayakan harapan Yesus dengan hidup damai bersama keluarga, komunitas dan masyarakat di mana kami hidup dan diutus menjadi saksi kasih-Mu. Semoga kami terus bisa menjaga iman kami, menjaga persatuan para murid Kristus, dan menjadi saksi kebenaran kasih-Mu. Hanya bagi Tuhan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin.